Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Wahidah Fajriati dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Teori Kepribadian Erikson. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Hasil dan pembahasan. 1. Biografi Erikson. Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Jerman Selatan dalam keadaan keluarga yang single parent. Anak laki-laki ini memegang 3 keyakinan tentang asal-usulnya. Erikson bekerja sebagai guru di Lembaga Pendidikan Psikososial Sigmund Freud pada tahun 1927 hingga 1933. Erikson melihat teori pasca Freud sebagai perkembangan psikoanalisis. Metode Erikson untuk memahami siklus kepribadian berbeda dengan metode Freud dalam beberapa hal, terlepas dari kenyataan bahwa ia menggunakan teori Freud sebagai landasan. 2. Konsep inti kepribadian. Menurut Erik Erikson, gagasan dasar kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor internal seperti keinginan atau dorongan dan eksternal seperti kebiasaan, budaya, dan lingkungan. Kepribadian individu tumbuh melalui serangkaian tahapan dari lahir, dalam kasus bayi, sampai usia tua menurut Erik Erikson, yaitu dewasa akhir. 3. Hakikat manusia. Manusia adalah spesies khusus yang menggunakan sistem terbuka dan terlibat dalam interaksi interpersonal. Manusia selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Setiap orang harus menjaga keseimbangan agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. 4. Faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor budaya. Budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pola pikir serta pola pergaulan di dalam masyarakat, yang berarti juga membangun kepribadian dan pola pikir masyarakat tertentu. Yang kedua, yaitu faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor sosial ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya. 5. Dinamika kepribadian. Erikson menegaskan bahwa interaksi antar tuntutan biologis esensial dan bagaimana mereka bermanifestasi sebagai perilaku sosial pasti mengarah pada realisasi dinamika kepribadian. Teori perkembangan ego Erikson didasarkan pada premis bahwa pertumbuhan setiap manusia adalah tahap yang diakui secara umum dalam keberadaan orang itu. Perkembangan kepribadian. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian dibagi menjadi 8 tahap. Yang pertama, tahap bayi. Yang kedua, tahap anak. Yang ketiga, tahap bermain. Yang keempat, tahap sekolah. Yang kelima, tahap remaja. Yang keenam, tahap dewasa awal. Yang ketujuh, tahap dewasa muda. Dan yang kedelapan, tahap usia tua. 7. Implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Teori psikososial Erik Erikson untuk bimbingan dan konseling menyiratkan bahwa konseling ego adalah teori konseling yang dapat digunakan. Menurut teori psikososial Erik Erikson, konseling ego memiliki sifat lebih memusatkan perhatian pada fungsi ego, yaitu energi psikologi sosial, daripada ID dan superego. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.